Disinilah gue sekarang, duduk termenung sendirian. Saat beberapa menit yang lalu Farhan udah pergi ninggalin gue. Tapi tiba-tiba saat gue sedang asik main HP, "Dek, ayo ikut gue bentar," ucap abang yang udah menarik tangan gue secara paksa buat ikut sama dia. Eh, mau kemana bang? Tanya gue yang udah terseret-seret lari kecil sama abang. Udah, ayo ikut aja, jawab abang masih terus narik tangan gue dan ngebawa gue lari kecil di tengah-tengah banyaknya tamu undangannya Kak Fahri. Ini Fahiranya udah ada, ucap abang saat gue dan dia udah sampai di sebuah ruangan. Dan di sana udah ada buka sama nyokapnya Kak Fahri, sama Kak Fahrinya juga. Begitupun Abi sama bunda gue yang juga udah kumpul di ruangan itu. Ini ada apa ya? Tanya gue bingung. Ya iyalah, gimana gue kagak bingung. Tiba-tiba aja abang narik-narik tangan gue dan udah bawa gue ke ruangan ini. "Nak, tolong selamatkan kehormatan keluarga kami," pinta nyokapnya Kak Fahri sambil nangis terisak. Lah ini maksudnya apaan ya? Maaf tante, maksudnya apa ya? Hehehe, Fahira kagak ngerti nih, tanya gue cengengesan sambil nyinyir kuda. Soalnya kagak paham apa maksudnya nih maminya Kak Fahri ngomong gini, mana sambil nangis lagi, bikin gue nggak tega aja lihatnya. Calon istri gue hamil di luar nikah sama selingkuhannya, jadi dia nggak bisa nikah sama gue hari ini, celutuk Kak Fahri tiba-tiba dengan sikap dinginnya. Eyalah, ini orang masih aja dingin, padahal ini ada bapak emaknya nih, kok sikapnya malah gini sih? Hah, maksudnya? Tanya gue masih bingung dan gak percaya sama apa yang barusan aja gue dengar. Iya nak, calon menantunya tante hamil di luar nikah sama selingkuhannya. Jadi tante gak mungkin nikahin dia sama putranya tante. Hik hik hik, jawab maminya Kak Farhan sambil terisak. Hehehe, maaf ya Tan, tapi hubungannya sama Fahira apa ya? Tanya gue kagak ngerti apa maksud mamanya Kak Fahri ini, dan apa hubungannya gitu sama gue. Iya kagak, tante mohon sama kamu mau ya gantiin pengantin wanitanya Fahri demi menyelamatkan kehormatan keluarga tante. Tante malu kalau sampai pernikahan ini batal. Tante malu sama kolega-kolega papinya Fahri kalau pernikahan ini gagal. Tante malu sama teman-teman tante juga. Soalnya tante suka bangga-banggain calon mantunya tante di depan mereka. Hik hik hik, jawab maminya Kak Fahri panjang lebar yang bikin gue kagak percaya aja sama apa yang gue dengar saat ini. Hah? Maksud tante, Fahira harus gantiin calon mantunya tante dan nikah sama anaknya tante gitu? Tanya gue masih kagak percaya sama apa yang gue dengar saat ini. Bukannya apa-apa gue nanya gitu, takutnya gue aja yang salah nafsirin kalimat maminya Kak Fahri tadi. Iya nak, kamu mau kan bantu tante nyelamatin kehormatan keluarga tante? Tanya maminya Kak Fahri lagi. What that? Ini gue yang gak salah maksudkan, ini bukan gue yang salah nafsirin kalimat maminya Kak Fahri tadi kan. Hello, jadi gue ceritanya dari pengantin pengganti dan harus nikah sama si es balok ini demi kehormatan keluarga dia gitu. Seolah gue ini mimpi apa biji mane.
Bun, ini maksudnya Fahira disuruh nikah gitu, tanya gue masih bingung dan nanya sama bunda gue kayak orang goblok. Iya sayang, tapi itu semua terserah kamunya, mau apa enggak. Bunda sama Abi enggak maksa Fahira buat mau atau enggak. Jawab bunda gue yang udah mendekat ke arah gue dan mendekat gue biar gue gak sok gitu. Bun, ini Fahira beneran disuruh nikah? Tanya gue untuk yang kedua kalinya ke bunda gue. Sedangkan yang lain cuma bungkam lihat gue yang gak percaya sama apa yang gue hadapin saat ini. Iya sayang, jawab bunda meyakinkan gue, dan gue masih aja ngedekap bunda gue erat. Tolong nak, bantu tante, selamatkan kehormatan keluarga tante. Tolong, hik hik hik. Ucap maminya Kak Fari udah mohon-mohon sama gue, dan bahkan mau lutut depan kaki gue. Jangan seperti ini tante, ucap gue baru usaha bantu maminya Kak Fari buat bangun dari simpuhannya di depan gue. Mami, mami, udah mam, ucap Kak Fahri yang juga udah bantuin maminya buat bangun dari simpuhannya. Jadi gimana, lo mau bantuin keluarga gue apa enggak? Tanya Kak Fahri dengan nada dinginnya. Melihat maminya yang udah mewek kayak gitu, gue jadi gak tega sama maminya Kak Fahri ini. Gue tahu betapa malunya dia nanti sama temen-temennya itu. Mungkin emang selama ini dia terlalu bangga-banggain calon menantunya itu di depan temen-temennya. Tolong nak, tante sama om juga udah pernah ngizinin Fahri buat ngasih pinjaman modal ke keluarga kalian. Jadi sekarang tante mohon, tolong bantu keluarga tante juga kali ini. Tante janji, tante gak bakal nagih pinjaman uang itu asal nak Fahira mau menikah sama anak tante. Hik hik hik. Pinta maminya Kak Fahri lagi yang bikin gue makin gak tega lihatnya. Sedangkan dia udah nangis sejar-kejar di pelukan Kak Fahri, sama kayak gue yang udah didekap sama bunda. Emang iya sih, Kak Fahri pernah bantuin keluarga gue juga. Waktu toko rotinya bunda sama Abi mau bangkrut karena ditipu pelanggan. Tapi masalahnya kali ini beda. Ini tuh menyangkut hidup dan masa depan gue. Gimana sekolah gue nanti kalau gue sampai nikah di usia gue yang terbilang masih sangat muda banget. Ini gue juga masih pengen bebas main sama teman-teman, bukan malah sibuk ngurusin suami nantinya. Abi, bunda, abang, gimana? Tanya gue pelan, karena saking bingungnya sama situasi sekarang yang lagi gue hadapi ini. Terserah Fahiranya aja nak, Abi nggak bisa apa-apa, karena kita emang punya hutang budi sama keluarga nak Fahri. Jawab Abi gue pelan, kayak nggak rela gue nikah sekarang, tapi keadaan yang nggak mendukung, karena emang pada nyatanya keluarga gue punya utang budi sama keluarga Kak Fahri. Abang gimana? Tanya gue ke abang yang juga cuma bisa diam ngelihat gue adik kesayangannya kebingungan kayak gini dan gak bisa apa-apa. Abang udah pernah bilang kan, ikuti kata hati dek. Semua keputusan sekarang ada di tangan adik. Abang cuma mau bilang, ikuti kata hati. Jawab abang gue sendu. Nah, tolong bantu keluarga tante. Ucap maminya Kak Fahri lagi yang udah memohon-mohon banget kayaknya sama gue. Terus gue harus gimana? Kenapa mesti gue yang harus jadi penggantinya? Kenapa? Nah, ayo jawab Fahira mau apa enggak? Ucap bunda lagi yang masih terus ngedekap gue hangat. Kalau emang lo kagak mau gak apa-apa, biar gue cari pengganti teman kampus gue aja.
Sambung Kak Fahri dengan ekspresi datar dan dinginnya. Kayaknya nih orang kagak ada sedih-sedihnya, pernikahannya kacau kayak gini. Heran deh sama nih orang satu. Bunda, gimana? Abang, Abi, tanya gue lagi meminta keputusan dari jawaban dari keluarga gue. Terserah Fahiranya aja nak, jawab Abi singkat. Tapi masih bisa gue lihat seburat kesedihan di wajah Abi gue. Iya dek, terserah adek aja, mau apa enggak. Sambung abang yang juga udah nggak bisa apa-apa. Gimana? Tanya Kak Fahri lagi, masih dengan ekspresi datar. Tolong nak, tolong selamatkan kehormatan keluarga tante. Seperti saat Fahri nolong keluarga kalian dari kebangkrutan. Hik 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 hik. Ucap maminya Kak Fahri yang udah mohon-mohon banget sama gue. Bismillahirrahmanirrahim. Batin gue berucap, baiklah tante, Fahira mau nolong keluarga tante. Jawab gue yang akhirnya memberikan keputusan gue. Entah gue udah bener apa kagak ngambil keputusan ini. Apakah ini baik buat gue atau enggak? Gue enggak tahu. Apakah pernikahan ini akan berdampak sama sekolah gue atau enggak? Gue enggak tahu. Yang penting niat gue cuma mau nolong. Apalagi yang mohon-mohon seorang ibu. Bikin gue gak tega aja buat nolak. Bayangin gimana kalau bunda gue yang ada di posisi maminya Kak Fahri gini. Pasti gue gak bakal biarin ibu gue bersedih. Iya kan, keputusan gue ini udah bener kan? Gue gak salah ambil keputusan kan? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih nak, ucap maminya Kak Fahri sambil menghambur kepelukan gue dan udah meluk gue erat. Iya tante, sama-sama, jawab gue sambil ngelus pelan punggung maminya Kak Fahri. Fahira yakin sayang, tanya bunda saat maminya Kak Fahri udah ngelepasin pelukannya dari gue. Insya Allah bun, Fahira yakin. Bukannya saling tolong-menolong itu adalah kewajiban setiap manusia. Jadi Fahira putuskan untuk menolong mereka. Jawab gue meyakinkan bunda. Gue sambil tersenyum. Sebenarnya gue yakin gak yakin sih, tapi ya udahlah. Mungkin ini emang udah jalannya gue nikah sama si es balok. Seolah padahal dulu gue selalu ngomongin dia di belakang gue. Kok sekarang dia malah mau jadi imam gue sih. Takdir yang konyol memang. Fahira beneran udah yakin sayang, tanya Abi, memastikan gue yakin apa enggak sama keputusan yang gue ambil kali ini. Iya Bi, Fahira yakin kok, jawab gue tersenyum meyakinkan Abi gue yang kayaknya udah sendu wajahnya. Adek beneran mau nikah sama Fahri? Tanya abang yang gak mau kalah. Iya bang, yakin kok, masa mau nikah main-main? Hehehehe, jawab gue cengengesan buat lebih meyakini semua orang di sini. Baiklah, cepat nih bawa nak Fahira ke butik terdekat buat dicariin baju pengantinnya. Sambung papinya Kak Fahri yang udah tersenyum bahagia juga. Baiklah pak, jawab maminya Kak Fahri tersenyum. Gue baik-baik aja kok, gue bahagia sama bahagia bisa bikin orang lain bahagia karena gue. Terima kasih. Sambung Kak Fahri, tapi masih dengan ekspresi datarnya, sedangkan gue cuma membalasnya dengan anggukan pelan. Tak lama kemudian, gue pun udah dibawa ke butik terdekat oleh Kak Fahri dan maminya juga. Begitupun dengan bunda gue yang juga ikut ke butik itu. Sesampainya di butik gue udah dipilih baju-baju pengantin yang indah-indah banget dan pastinya mahal-mahal. Sedangkan gue cuma nurut aja apa kata maminya Kak Fahri dan bunda gue. Kalau kata mereka bagus ya udah gue nurut aja. Sedangkan Kak Fahri udah nungguin kami di sofa yang tersedia di butik itu sambil terus mainin HP-nya. Telah nih cowok, udah mau nikah juga masih aja sempat-sempatnya bersikap tenang kayak gitu. Seolah gimana nasib rumah tangga gue
pengantinnya. Fahira, pakai yang ini aja ya nak, pinta maminya Kak Fahri memperlihatkan sebuah baju pengantin dengan desain mewah dan bermerek. Mahal ini pasti, seolah jadi nggak enak gue kalau kayak gini ceritanya. Terserah tantenya aja, jawab gue malu-malu sambil tersenyum. Sesekali Kak Fahri ngelirik ke arah gue yang lagi di make over, tapi masih dengan ekspresi datarnya. Setelah beberapa menit diputik, akhirnya gue pun udah siap dengan baju pengantin yang dipilih maminya Kak Fahri tadi. Udah di make over juga dengan make up yang natural, karena gue emang gak suka yang tebal-tebal. Ya udah, ayo kita cepat kembali ke acaranya, ucap maminya Kak Fahri yang udah bersemangat banget kayaknya. Ya udah ayo nak, sambung bunda gue yang udah nonton gue sambil terus tersenyum. Entahlah, mungkin bunda juga nggak nyangka putrinya akan menikah secepat ini, bahkan di usia yang masih sangat muda dan belum kelar sekolah juga. Fahir, Fahri, ayo kita kembali ke acaranya. Fahiranya udah siap, ucap maminya Kak Fahri pada putranya itu. Oke mam, ayo, jawab beranjak dari duduknya dan sekali melirik ke arah gue yang udah di make over ini. Entahlah apa yang dipikirkan tentang gue, cewek yang dipandang dengan pandangan jijik waktu itu kini udah mau jadi istrinya. Beda beneran ini gue mau nikah sama si es balok. Maaf kalau